Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam sharing tutorial Spada menggunakan LMS model. Sekali ini kita akan mendemokan bagaimana cara membuat kuis atau ujian online. Jadi kalau kuis kita bisa lakukan kapan saja di akhir perkuliahan, mungkin di pertemuan tertentu, atau bisa juga kita gunakan metode ini untuk melaksanakan ujian, apakah itu UTS ataupun ujian akhir semester. Gunanya kita untuk melihat seberapa jauh mahasiswa kita memahami materi yang kita berikan. Nah, sebelumnya pastikan kita siapkan soalnya dulu. Jadi di kuis ini kita bisa banyak menyiapkan model soal, bisa dalam bentuk essay, multiple choice, dan lain sebagainya. Dalam hal ini saya menyiapkan contoh soal dalam bentuk multiple choice. Jadi ini untuk mata kuliah yang saya asuh, ada beberapa pertanyaan untuk multiple choice. Ini nanti akan kita pindahkan ke Spada kita. Jadi artinya sebelum membuat ini Bapak Ibu silakan siapkan dulu bahannya gitu. Jadi kalau essay ada pertanyaannya, multiple choice ada juga pertanyaannya. Dan berikutnya baru kita akses website Spada kita, Spada PNP.ac.id. Kita pastikan akses dengan akun dosen. Jadi saya masuk dengan akun dosen. Lalu kemudian pilih dari halaman yang muncul, pilih mata kuliah yang akan kita gunakan. Misalnya saya ngambil mata kuliah pemrograman web ini, pemrograman web 2 misalnya, atau di mata kuliah pemrograman web ini D4, pemrograman web ya. Nah, ini ada beberapa pertemuan yang sudah kita siapkan. Lalu kita mau memberi kuis, atau ini dalam contoh ini saya akan memberikan kuis di pertemuan kedua, di minggu kedua. Nah, agar kita bisa melakukan menambah aktivitas, maka pastikan selalu ini Bapak Ibu di model, pastikan diaktifkan mode ubah. Jadi klik hidupkan mode ubah. Oke, sudah aktif. Ada tombol-tombol yang bisa kita klik. Di bagian bawah ada tambahkan sebuah aktivitas. Nah, ini pada pertemuan kedua saya akan memberikan setelah ada materi tentang dasar HTML gitu ya. Lalu saya akan memberikan kuis, sebuah aktivitas, tambahkan sebuah aktivitas. Nah, di sini banyak model aktivitas yang bisa kita tambahkan. Dalam hal ini kita pilih kuis. Silakan diklik kuis. Nah, ada keterangan di sini gitu, bahwa kuis itu aktivitas yang memungkinkan guru untuk membuat pertanyaan-pertanyaan dan dengan berbagai model multiple choice. Lalu ini juga bisa kita gunakan untuk ujian gitu ya, atau untuk mini test, atau untuk untuk ujian-ujian yang sifatnya praktis dan lain, atau mendeliver feedback ya, memberikan feedback atas performa mahasiswa kita, atau untuk self assessment dan sebagainya. Jadi cukup bagus fitur ini, kita tambahkan. Nah, sebelumnya kita akan dibawa ke konfigurasi awal. Ini konfigurasi dasar. Jadi namanya ini kita beri misalnya kuis pertemuan kedua, atau Bapak Ibu ini kuis yang pertama, atau pas ini UTS sebut nih judulnya adalah ujian tengah semester berapa gitu. Lalu di keterangan ini boleh kita isi misalnya materi kuis ini berisi 20 soal gitu, dengan waktu pengerjaan hanya 30 menit. Nah, ini silakan untuk menginformasikan ke mahasiswa kita agar ini tampil di halaman mahasiswa materi ya. Agar ini tampil di halaman mahasiswa, maka diklik centang ini ya, tampilkan. Nah, kemudian berikutnya yang sangat penting adalah timing. Timing ini adalah jadwal mereka melaksanakan ujian ini. Nah, ini harus pasti diisi. Kapan dimulai, kapan diakhiri. Jadi ini saya bikin tanggal 24 biar bisa saya coba hari ini. Jadi saya akan aktifkan kuis ini tanggal 2 April jam 7 lewat jam 8 ya. Jadi kuis ini akan saya aktifkan mulai jam 8, lalu akan berakhir jam 8 karena 30 menit.
jam 8:30. Jadi artinya soalnya akan aktif nanti pada jam 8 tanggal 2 April, lalu akan berakhir jam 8:30. Ini boleh, ini kalau seandainya pilihan di atas nggak diaktifkan, boleh kita pilih time limit ini. Time limit ini kalau kita aktifkan tidak mengikuti yang di atas, dia boleh kapan saja tapi waktunya tertentu, bisa diisi. Kalau waktunya sudah habis, maka otomatis mahasiswa akan dianggap submit. Jadi begitu dia sudah mengerjakan soal ini ternyata belum selesai, sudah jam 8:30, maka otomatis sistem akan menganggap dia akan submit walaupun dia belum mengerjakan separuh soalnya karena waktunya sudah habis. Lalu nilai kita bisa tambahin di sini barangkali 70 untuk lulus gitu. Nah, ini bisa kita atur. Lalu percobaan menjawab diperbolehkan. Berapa kali mahasiswa itu menjawab boleh. Nah, ini tergantung dari soalnya. Kalau ini kasusnya adalah ujian, maka tentu kita hanya boleh ngasih 1 kali. Artinya hanya 1 kali dia menyelesaikan, nggak bisa lagi ngulang. Tapi kalau seandainya ini soalnya berupa latihan-latihan, silakannya Bapak Ibu isi 10 kali gitu. Jadi udah pertanyaan 1 sampai 10 dia jawab sampai 20 soalnya. Lalu dia ingin ngulang lagi ke pertanyaan nomor 1 dan seterusnya, dia bisa ngulang sampai 10 kali misalnya. Nah, ini boleh kita lakukan kalau untuk latihan. Tapi kalau ini untuk ujian, kita hanya bolehkan dia 1 kali. Nah, begitu kita pilih 2 kali dan seterusnya, itu muncul metode penilaian itu. Jadi kalau seandainya dia bisa ngulang berapa banyak, maka nilai mana yang diambil? Ada nilai yang tertinggi, nilai rata-rata yang dia coba, nilai pertama, nilai terakhir, ini kita nentuin. Itu kalau seandainya sifatnya adalah latihan. Jadi saat ini kita khususnya adalah ujian. Layout kita cek. Kalau layoutnya nanti di halaman mahasiswa itu pertanyaannya berapa yang tampil. Jadi kalau ada 10 soal, maka apa tampil di 10-nya di halaman yang sama atau satu-satu. Jadi yang paling baik itu adalah every question. Jadi 1 halaman itu 1 pertanyaan. Lalu question behavior. Nah, question behavior nanti kalau seandainya soal kita itu banyak, misalnya 20, kita aktifkan ini itu shuffle. Jadi bisa diacak. Soal untuk si A akan diacak, soal di B walaupun dia duduk berdekatan pasti soal nanti akan berbeda-beda. Jadi paling tidak kita mengurangi mencontek lah di sisi mahasiswa. Jadi ini secara default sudah diaktifkan. Review option. Nah, ini juga kalau ini soalnya untuk ujian, memang ini sebagusnya selama option ini tidak ada. Setelah selesai apakah akan kita tampilkan? Setelah selesai dia menyelesaikan ujian nih, apakah kita tampilkan hasilnya, umpan balik dan sebagainya. Kalau ini hanya untuk soal ujian online, nggak apa-apa lah. Jadi karena dia hanya bisa mengerjakan 1 kali, jadi biar saja tampil jawaban benar dan salahnya gitu. Tampilan dan seterusnya, tidak ada yang perlu dirubah lagi. Kita simpan dan kembali ke kursus. Jadi sampai situ kita baru selesai membuat materi dalam bentuk menyiapkan konfigurasi dasar untuk ini ada yang salah ya. Jadi karena sini settingnya 10 berarti ini 7. Setting dasar kita untuk membuat sebuah quiz. Nah, berikutnya adalah bagaimana cara membuat soalnya. Jadi kalau di sini sudah muncul ya. Pada sesi berikutnya kita akan bahas bagaimana cara membuat soalnya. Demikian untuk sesi pertama ini. Kita bertemu lagi di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.